Oke, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Oke. Jelas sekali, Pak. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian. Ya, semoga lancar aja apa kita ini sejauh jaringan aman, maka kita dengan harapan akan aman juga pembahasan kita dalam hal ini. Terima kasih Pak Mario telah mengkoordinir pertemuan ini. Oke, untuk mempercepat acaranya kita mulai saja langsung. Saya akan share screen ini. Pak, tolong di-unmute dulu, Pak. Oke. Bisa didengar suara saya sekarang? Ya, bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Identification, risk assessment, dan kontrol. Ini sekitar 1 jam, mungkin lebih sedikit, tidak masalah. Ya, saya biasa dulu ya sebagai auditor OSHA 18001, ya, Occupational Health Safety Assessment Series. Oke, saya selalu dan sangat senang membahas konsep dasar keselamatan kerja ini dengan sketch yang seperti kelihatan ini, ya. Bahwa di sini nih kelihatan yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah bagian dari konsep dasar keselamatan kerja. Ini baru bagian ini sebenarnya, yaitu hazard identification, risk assessment, dan control. Ya. Sedangkan kalau itu saja mungkin harus tahu kita apa sebenarnya terhadap apa kita bisa lakukan pengenalan bahaya dengan menilai risiko dan menerapkan kontrol. Tentu dalam kegiatan proses kerja, ya. Di sini kelihatan kegiatan proses kerja. Setiap proses kerja harus ada SOP. Ini tidak bisa tidak, ya. Ini sudah berupa ketentuan, ya. SOP itu apa? Yaitu standar operating procedure, yaitu langkah-langkah melakukan proses kerja tersebut, ya. Dari langkah-langkah proses melakukan pekerjaan tersebut, ya, kita bisa menganalisa keselamatan pekerjaan itu dari tiap-tiap langkah tadi. Sudah itu kita mungkin membutuhkan permit work kalau pekerjaan itu cenderung bahayanya potensial kali, ya. Ini potensial diartikan sesuatu yang mengancam, ya, berpotensi menimbulkan kecelakaan, bahaya yang berpotensi kecelakaan. Ini mungkin agak diulang-ulang nanti ya, sebab kadang-kadang bisa aja orang lupa ya, bahwa bahaya tempat kerja itu minimal dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik itu terhadap tubuh manusia, ya, termasuk pendengarannya, matanya, ya, terhadap penciumannya. Sudah itu bahaya. Suatu bahaya panas, ya, suatu bahaya kemikal. Bahaya kemikal ini juga sangat beragam sebenarnya. Yang kemikal di sini ini adalah sesuatu unsur yang bisa merusak kesehatan kita, ya. Dan seperti corona ini, ya, virus corona ini sejenis kemikal juga, bahaya kemikal, bahaya kimia sebenarnya. Sudah itu bahaya biologi, ya. Bahaya biologi ini juga sebenarnya termasuk kayak virus, bisa juga kayak corona itu juga bisa biologi, atau sesuatu makhluk-makhluk yang membuat orang sakit, ya. Suatu ergonomis sesuatu yang. Jadi ada 6 bahaya yang minimal bahaya yang harus kita
dirasakan bagi orang yang peduli dengan K3, dengan keselamatan. Setelah itu apa? Yaitu ada risiko. Risiko inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Setelah kita kenal risiko, kita harus nilai dia. Kita lihat dia apakah risikonya nih tinggi. Jadi risiko bahaya tadi apakah tinggi atau medium atau low. Kadang perusahaan ada yang membuat 5 level, 5 tingkat dari risiko tersebut. Setelah tahu kita tingkat risiko tersebut, tingkat kita akan menerapkan kontrol. Ya. Kita harus menerapkan kontrol untuk membuat risiko bahaya tadi tidak menimbulkan kerugian, ya, tidak menimbulkan kerugian. Mungkin terjadi juga kecelakaan, tapi kerugiannya bisa diminimal, bisa ditekan. Sedangkan bentuk kontrol atau pengendalian juga pengendalian atau kontrol ini bisa diistilahkan yang pertama itu eliminasi, menghilangkan, substitusi, mengganti. Suatu isolasi, isolasi menjaga jarak bisa diartikan, atau bisa juga dikurung, dipecat isolasi itu. Ya. Sudah itu isolasi ini sangat beragam, ya. Sampai dari isolasi listrik, ya. Lakban hitam itu isolasi juga. Jadi tujuannya apa? Itu membatasi, menjaga jarak kita dari bahaya yang ada, yang mengancam kita. Suatu engineering ini adalah kontrol atau pengendalian yang sifatnya itu hitung-hitungan, ya. Termasuk menetapkan safety factor dari pembebanan itu adalah engineering control, ya, atau rekayasa boleh juga dibilang di sini. Selanjutnya adalah administratif macam-macam, ya, termasuk pengumuman keselamatan kerja atau undang-undang peraturan keselamatan kerja itu termasuk juga administratif ini adalah pengaturan jam kerja. Semua itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan. Yang terakhir PPE sendiri, bapak-bapak sendiri atau ibu sendiri sudah ngerti itu PPE, yaitu APD, alat pelindung diri. Ya. Jadi aturan sebagai fungsi kontrol administratif adalah dasar hukum K3 yang seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1970 sampai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan-peraturan pemerintah termasuk SNK 3, PP Nomor 50 Tahun 2012, ya, yang mesti harus dikuasai oleh orang yang peduli dengan safety. Setelah itu apa? Peraturan-peraturan K3 terkait. Banyak, ya, banyak yang sekarang timbul. Oke, jadi kita tidak akan lepas dari apa ini? Kontrol administratif, ya. Kontrol administratif yang Bapak-Bapak sudah tahu tadi dasar hukum K3L ini adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan di perusahaan. Oke, risiko apa? Ini kita mulai melihat definisi-definisinya. Definisi ini yang paling penting sebenarnya. Oke, risiko. Ya, risk itu kita artikan di bahasa Indonesianya lebih bagus risiko bahaya. Ya. Bagaimanapun urutan suatu proses harus dimulai dari pekerjaan. Ya, pekerjaan itu bisa dalam bentuk proses, dalam bentuk kegiatan. Jadi pekerjaan itu berupa kegiatan, ya. Maka ada kegiatan itu pasti ada bahayanya. Minimal dari langkah-langkah kegiatan itu ada bahaya. Bahaya yang kriteria dan jenisnya bisa bermacam-macam, tergantung dari pekerjaan itu. Setelah itu dari bahaya tadi pasti ada risikonya, ya. Setelah ada risikonya, maka kita butuh pengendalian yang tadi berapa tuh? 6, yang terakhir APD, yang pertama sekali adalah eliminasi, menghilangkan. Itu bentuknya, ya. Sebenarnya ini istilah-istilah ini ya tergantung kita memahami dan mengembangkannya, ya. Nggak bisa terlalu kita tuh kaku dalam hal-hal ini. Setelah itu apa? Kalau kita pengendalian ini, kalau kita adakan, kita laksanakan, kita siapkan, kita lakukan pengendaliannya, ya, maka kita akan selamat, ya. Kalau misalnya pengendalian tidak ada, ya, tidak dilaksanakan pengendalian sama sekali, jangan pengendaliannya yang tidak ada, bahayanya saja tidak kita kenali, tunggu kecelakaan terjadi. Ya, ini konsep yang penting dipahami oleh orang yang peduli dengan K3. Ya. Kalau sudah mulai dasar pemikirannya dengan konsep ini, insya Allah dia akan bisa mengembangkan keselamatan kerja di tempat kerjanya, baik pun di rumah, ya, di mana-mana bisa dilaksanakan. Oke, jadi kontrol ini adalah bentuk eliminasi, ya, menghilangkan, substitusi, mengganti, isolasi,
memisahkan, menjaga jarak ya. Distancing itu termasuk isolasi ya. Distancing itu menjaga jarak ya, safe distance ya. Suatu engineering rekayasa itu adalah kontrol, sudah itu administrasi ya, kontrol administrasi dan PPA ya. Saya cenderung akan ulang-ulang ini sebab sering betul setelah beberapa saat atau di ujung pelatihan itu orang lupa lagi gitu kan. Jadi itu maka saya cenderung saya buat agak berulang-ulang. Sedang resiko bisa dibuat levelnya, bisa setelah diadakan assessmentnya, penilaiannya, maka risiko itu bisa tinggi, bisa menengah, bisa low. Di perusahaan-perusahaan tertentu ya bisa dibikinnya tingkat sampai 5. Suatu bahaya apa? Bahaya kinetis ya, seperti yang dibilang tadi, bahaya kinetis yang terhadap tubuh manusia, yang maksudnya dampaknya dari tubuh manusia, terpukul, terjepit, ya, terpapar itu terhadap tubuh manusia itu. Jadi bahaya kinetik, suatu bahaya elektrik, biologi, heat, kimia, ergonomis. Suatu kegiatan apa? SOP, GSA, work instruction. Jadi standar operating procedure untuk pekerjaan itu ada. Suatu ada job safety analysisnya dari SOP tadi ada. Sudah itu work instruction kalau dibutuhkan ada ya. Dan itulah tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan. Jadi kesimpulannya apa? Ada proses ya yang kalau kita lewatin semua dengan benar ya, maka akan selamat di ujungnya. Insya Allah begitu ya. Kecuali ada 7 dari 93% itu bisa kita kendalikan ya. Tapi ada 7% menurut ahli-ahli K3 dunia ya, 7% itu disebut itu force majeure di luar kekuasaan kita. Jadi itu cuma menunjukkan bahwa kita itu ada yang mengatur kita sebagai manusia ya. Jadi jangan kita tuh sombong, jangan kita overconfidence berarti percaya diri berlebihan. Seorang percaya diri berlebihan itu mendekati kesombongan, sedangkan kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Yang Maha Kuasa itu. Oke, selanjutnya prinsip pengolahan risiko dasar, ya, basic risk ya. Jadi basic risk management principle ya. Ini nilai jumlahnya ini bisa berlebih ya, bisa apa, ini sebenarnya tergantung dari mengembangkan pemahaman kita aja. Jadi yang pertama itu mengenali bahaya, kembali lagi kan, suatu menilai risiko dari bahaya dari risiko tadi, dinilai levelnya ya, tingkatnya, suatu dievaluasi ya, risiko, ukuran-ukuran risiko tadi ya, mungkin besar kecilnya maksudnya bisa gitu. Satu ditetapkan kontrolnya tadi berapa itu sudah paham, disesuaikan, suatu diterapkan kontrolnya yang sesuai, suatu di supervise, dilihat lagi atau di review lagi ya kelanjutannya. Jadi pertama kenali bahaya, nilai risikonya, evaluasi tingkat risiko, tetapkan pengendalian yang sesuai, terapkan pengendalian, awasi dan tinjau ulang. Oke, risk management program compliance ya, artinya apa? Program pentaatan pengelolaan risiko. Ya. Jadi program dalam bentuk pentaatan kita. Bagaimana istilahnya, saya susah bahasa Indonesia ini ya. Jadi masalah taat kita terhadap mengelola risiko ya. Dan itu apa? Belajar tentang komponen utama dari program pengelolaan suatu risiko atau PPR dan bagaimana menerapkan suatu strategi yang memuaskan sehingga menghasilkan sesuatu yang sukses. Di sini. Ya. Jadi di sini ini belajar dasar-dasar penilaian bahaya, program tanggap darurat, ya, dan rencana-rencana pengelolaan risiko dan selanjutnya yang bisa di dalam, kalau dalam apa di USA itu ada namanya itu Environmental Protection Agency yang untuk melindungi lingkungan ya. Oke. Hazard and accident analysis, bahaya dan analisa kecelakaan ya. Belajar teknik untuk mengenali. Ya ini lebih kurang sama dengan yang tadi, mungkin kita skip aja sebab cuma penjelasan tujuannya untuk supaya lebih mengena gitu, lebih paham kita. Oke, kita mulai melihat ini bentuk risiko ya. Bentuk risiko bahaya ya, sudah kelihatan di sini. Orang duduk-duduk sini makan siang, dia mungkin istirahat siang atau begini ya, ini ada risiko bahaya ya. Sudah itu ada nih risiko bahaya. Apa nih risiko bahaya? Ini
di mana awan dan kayaknya angin dan ada listrik di sini, suatu ada pipa-pipa yang dipegang ya, itu tidak sadar dia mungkin bisa saja terjadi atau dia bekerja. Pokoknya ini adalah bentuk kerja yang berbahaya di ketinggian atau di mana. Itu yang mau disampaikan di sini. Suatu di sini kelihatan risiko, ya, risiko bahaya. Ya, dengan berada di sini, ya, ada bahayanya. Ada orang jatuh atau orang bekerja di sini jatuh ke laut, ya. Sebab sudah jelas kalau sudah jatuh ke laut itu adalah bahaya dan risikonya bisa fatal, ya. Maka kalau bisa jatuh orang, kalau ya boleh aja jatuh ke laut tapi dia tidak tenggelam, terapung, maka diperlukan di sini ini life vest. Jadi kerja working life vest itu ada khusus membuat orang itu kalau terlempar ke laut ya itu masih tetap terapung gitu, ya. Itu ada khusus. Jadi itu mungkin saudara ada yang sudah paham dengan hal ini. Ya. Oke, di sini kelihatan ini bahaya. Bahaya apa ini? Bahaya terkait orang ini pakai gini. Ini cuma untuk mengekspresikan risiko bahaya yang harus kita kenali, ya. Ini tidak jelas, ini ada juga risiko bahayanya. Ini jelas ada risiko bahayanya. Ini coba untuk melihatkan kita, untuk menyadarin kita. Seperti ini juga, ya. Ayahnya bagaimana orang dikerja di sini nih, kamu mendorong dia dengan tangannya, itu ada masalah dengan matanya atau bagaimana, ini cuma untuk mengekspresikan, ya, how serious the hazard is. Ini kayak ini, ya. Kayak seperti ini juga, ya. Mungkin seperti ini, mungkin saudara-saudara punya anak buah kerja seperti ini, misalnya kan, wah ini ada petir banyak, suatu ada awan gelap, sedangkan dia bekerja di puncak gedung, ya, dengan memasang antena TV, ya kan? Apa caranya? Apa kontrol yang paling pas di sini? Kalau orang yang ahli dia ngerti ini. Kalau saya melihat kesulitan di sini apa? I do elimination to this kind of works. Ya, akan melakukan meniadakan pekerjaan ini, ya, dengan kondisi sekarang ini. Jadi eliminate itu kontrolnya. Berarti apa? Orang ini disuruh istirahat sampai cuaca kembali pulih. Ya, itu salah satu contoh saja. Seperti ini, mungkin ada risiko bahayanya juga di sini nih. Ya, bahayanya mungkin macam-macam, bisa tergantung dari imajinasi seseorang untuk melihat bahayanya ini. Oke, kembali lagi masalah risiko. Ya, risiko, ya, ini risiko adalah ukuran. Jadi ukuran perkiraan sifatnya ini, perkiraan kerugian dan keparahan yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu yang terjadi kalau pekerjaan tersebut dilakukan. Jadi perlu diingat bahwa mengenali risiko, mengetahui risiko itu, ya, itu berarti pekerjaannya belum dilaksanakan. Kita mengancang-ancang mau melakukan suatu pekerjaan, maka kita pelajari risikonya. Jadi kita perkirakan kerugian dan keparahan, ya. Oke. Ini bentuk juga risiko. Kita harus manajemen dalam selanjutnya. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja meliputi proses, ya, proses mengidentifikasi sumber bahaya, suatu menilai risiko, dan menetapkan tindakan kontrol yang sesuai untuk menghilangkan atau mengurangi risiko secara terus-menerus. Sudah itu risk assessment adalah proses menilai tingkat risiko, ya, menilai di mana tingkat risikonya, suatu mempertimbangkan tingkat risiko bahaya tersebut dan mengevaluasi apakah risiko sumber bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi atas pekerjaan tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini dilaksanakan jauh sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Oke, selanjutnya risk analysis. Ya, ini istilah-istilah ini kadang-kadang tetap kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, ya. Kenapa? Karena yang pas betul bahasa Indonesia itu susah mencarikannya. Jadi risk analysis ini adalah perkiraan yang kuantitatif dengan teknik matematik, ya, dan menggabungkan perkiraan konsekuensi dan frekuensi insiden. Paling dekat itu aja pemahamannya, ya. Jadi risiko adalah perhitungan perkiraan antara konsekuensi, dampak yang mungkin timbul, dan probabilities, tingkat kemungkinan yang biasanya disebut tingkat risiko. Jadi mungkin Bapak dan Ibu-Ibu sudah paham bahwa kita harus menetapkan tingkat risikonya dulu, ya. Apakah high,
atau medium, atau low. Kita definisikan kalau high itu berapa, apa modelnya, apa yang dimaksud dengan high, tingkat risikonya, yang medium itu bagaimana, itu perlu ditetapkan. Ya. Misalnya rendah, medium, tinggi, klasifikasi impact risiko, personal safety, keselamatan manusianya, dan risiko terhadap kesehatan, suatu proses safety-nya, keselamatan dalam proses impact-nya, impact terhadap keselamatan, proses safety-nya, suatu lingkungan, dampak terhadap lingkungan. Sifat pekerjaan, suatu lokasi kerja, ini yang menentukan bentuk risiko bahaya. Suatu lokasi kerja juga potensi bahaya di tempat kerja. Soal lokasi kerja juga sudah jelas tidak sama kriteria di mana kita bekerja. Potensi bahaya di tempat kerja. Ini karena ada hubungannya dengan lingkungan itu sendiri. Potensi dan kualifikasi kontraktor. Ini apabila kita menggunakan kontraktor atau pekerja dari luar, ya, maka kita harus tentukan faktor risiko dari kontraktor-kontraktor tersebut. Itu dengan cara apa? Misalnya kita buat daftar pekerjaan yang akan dilakukan mereka, ya. Suatu daftar pekerjaan yang akan dilakukan mereka itu apa saja? Kalau untuk melakukan pekerjaan tersebut apa saja peralatan yang digunakan, ya. Kalau peralatan digunakan itu kan kita tahu sudah. Maka ada persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen atau persyaratan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut. Kalau misalnya dari pekerjaan itu ada salah satunya misalnya ada penggalian, ada apa, semuanya harus dikembalikan kepada engineering, kepada hitung-hitungan yang perlu penerapan engineering control terhadap rencana kerja tersebut. Ya. Jadi tidak bisa hanya langsung dilakukan aja. Ya, potensi kualifikasi dari kontraktor itu harus direkam dan diketahui dan dilihat jalan keluarnya. Jadi pekerjaan simultan itu maksudnya pekerjaan yang tiba-tiba timbul, ya, tiba-tiba teringat harus dilakukan yang sifatnya. Apa juga perlu diketahui faktor risikonya, ditetapkan faktor risiko dari pekerjaan. So untuk menetapkan faktor risiko itu kita harus lihat dulu bahayanya, kembali lagi ke awalnya gitu. Oke, jadi lamanya pekerjaan juga akan mempengaruhi, ya, pekerjaan akan mempengaruhi, akan menentukan tingkat risiko bahaya tersebut. Termasuk juga lamanya pekerjaan itu, ada pekerjaan itu yang bisa dikerjakan siang hari atau mungkin juga harus dikerjakan malam hari. Maka sifat atau kriteria atau karakter dari pekerjaan itu sendiri dari suasananya sudah berubah, ya, tidak bisa disamakan siang dengan malam, ya. Suatu pengalaman dan keahlian dari kontraktor sendiri juga harus sudah menjadi bagian dari pertimbangan kita, ya. Pengalamannya dalam dalam melaksanakan pekerjaan yang sejenis. Oke, risiko terdiri dari dua dimensi, ya. Jadi sama dengan yang tadi juga, ya. Risiko terdiri dari dua dimensi, yaitu adanya akibat konsekuen. Konsekuen ini keparahannya, ya. Konsekuensinya itu apa, gitu ya. Suatu kekerapannya, frekuensi. Ya. Ini mungkin agak lebih mendetail, ya. Jadi risiko dari dua dimensi. Ada dua hal yang tergabung di dalam risiko itu. Yaitu apa? Yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu bisa juga dibilangkan keparahannya, bisa juga dibilangkan severity, ya. Itu sedangkan kekerapan itu adalah tingkat keseringannya, ya, kemungkinannya, probability-nya, likelihood-nya, ya. Banyak istilah-istilahnya. Yang penting kita paham, ya, bahwa ada dua dimensi, ada dua unsur yang tergabung di dalam risiko tersebut. Atau sebelum kita menetapkan suatu risiko, ada dua hal yang perlu kita lihat, kita pertimbangkan, atau kita lakukan perkiraannya, ya. Atau konsekuensi ini bisa dianggap nih keparahannya, ya. Keparahan dari suatu kecelakaan yang menyebabkan orang di rumah sakit sampai 10 hari dibandingkan orang di rumah sakit sampai 3 bulan, itu mempunyai risiko yang berbeda. Dari kecelakaan yang berbeda. Ini perlu dipahamin, ya. Di mana frekuensi terdiri dari probabilitas dan paparan, ya. Probabilitas dan paparan, ya, oke. Risiko kalau diringkaskan definisinya adalah gabungan sama dengan yang tadi,
Risiko adalah gabungan perkiraan dari tingkat keparahan dengan tingkat keseringan. Ya. Apabila kecelakaan terjadi dalam melakukan suatu pekerjaan. Di sini konsep yang sebenarnya. Ya. Sama dengan yang tadi, saya mau bilang, kalau dibuat dalam bentuk kurva XI XI garis untuk menyampaikan dampaknya ya, kelanjutan dan unsur ya, misalnya konsekuen dan frekuensi itu dapat terjadi, bisa digambarkan dalam bentuk grafik kayak gini ya. Pada tingkat paparan ya, jadi kalau yang besar itu dia akan lebih besar kalau dari pertama. Jadi konsekuensinya kalau kecil, sedangkan frekuensinya juga kecil, maka tingkat risikonya juga kecil, tapi kalau sudah mulai jauh dan meningkat, dia juga risikonya akan lebih tinggi levelnya gitu. Jadi kualitatif risk assessment metric ya, artinya risk ya sama dengan probability kali konsekuensi atau probability digabung dengan konsekuensi. Yaitu tingkat kemungkinan atau keseringan digabung dengan tingkat keparahan. Ya. Oke, memahaminya nanti kita mungkin bisa lagi ditambah ya. Jadi di sini dilihatkan bahwa konsekuensi atau accident konsekuensi atau tingkat keparahan itu bisa kita bilang di sini ini serius satu yang paling tinggi, satu sedang, ringan. Ya. Sudah itu kalau tingkat kemungkinan atau probability-nya mungkin sedang, mungkin tinggi, dan sangat tinggi. Seharusnya lebih bagus begitu ya. Jadi di sini ini diputuskan bahwa kalau sesuatu pekerjaan dengan risiko yang setelah kita kaji, maka kita tahu, wah ini risiko, keparahannya tinggi nih, kemungkinan bisa orang di rumah sakit 3 bulan. Ya. Sudah itu, sedangkan kejadian ini atau pekerjaan seperti ini, kecelakaannya mungkin termasuk sering. Jadi penggabungan ini akan kita lihat dalam bentuk seperti yang lebih terperinci ini. Ini ada 4 level ya. Ini saya mau menyampaikan aja bahwa level ini bisa 3, bisa 4. Ya. Jadi kalau di sini ini akibat dan peluang kejadian suatu accident. Accident itu dalam bentuk keseriusannya. Jadi very serious sifatnya tuh bagaimana menetapkan tingkat keparahannya, suatu tingkat keseringannya. Misalnya lebih 1 tahun, suatu ada tiap tahun, satu tiap bulan, tiap minggu, tiap hari. Kecelakaan jenis tersebut terjadi. Ya. Jadi dihitung, ditetapkan dalam bentuk ini. Sudah itu bentuk dari kecelakaan dari pekerjaan tertentu tersebut, ya mungkin ini kritikal, bisa very serius, bisa kurang serius atau ringan. Kritis, berat, sedang, ringan. Oh, sekarang bagaimana menetapkannya ini? Ini ditetapkan dalam safety committee atau dalam P2K3. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus punya P2K3. Banyak saya perhatikan perusahaan itu mengabaikan P2K3. Karena P2K3 itu sangat penting, itu ujung tombak keselamatan kerja di perusahaan. Ya. Orang-orang di P2K3 itu jangan sembarangan orangnya, harus orang-orang yang, sedangkan sekretaris saja ahli K3. Sudah itu pimpinan dari P2K3 atau safety committee itu harus seseorang yang authorized untuk mengeluarkan duit, mengeluarkan uang. Ya. Mengeluarkan uang dalam konteks ini tentu mengenai yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Ya. Maka ditetapkan di sini, ditetapkan di sana ya. Kalau pekerjaan ini, ini masuk di zona merah ya. Jadi apa? Jadi contoh dari kualitatif risk metric ini adalah berupa tools, berupa alat, berupa yang kita buat. Jadi dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain tidak sama. Jangan mencontoh-contoh aja tanpa paham ya. Seperti saya bilang tadi, ada yang cuma menetapkan 3 level, ada yang menetapkan 5. Ya, ini saya sengaja contohkan perbedaannya yang rendah risikonya dengan yang tinggi risikonya sudah itu diekspresikan dengan menggunakan acuan yang seperti gambar ini, ya, dengan warna-warna ini, terserah. Tapi tujuannya kalau tergabung antara kejadiannya sering, sudah itu kalau terjadi sangat serius, itu berarti
kritikal, berarti sangat di zona merah itu dia. Ya, kalau dia ini angka-angka itu sebenarnya untuk memberi patokan aja, memberi apa namanya ini referensi yang terukur dengan angka-angka gitu ya. Jadi jangan karena sering terjadi, jangan salah memahami dari ini. Ini cuma untuk meng-guide kita, untuk membimbing kita di dalam forum P2K3 ya, untuk menetapkan risiko bahaya dari suatu pekerjaan. Jadi perusahaan itu kita lihat apa jenis pekerjaannya. Jadi tidak ada, semua itu bisa dilihat apa jenis pekerjaan di perusahaan ini ya. Dibikinkan jenis pekerjaan ini itu sudah itu semuanya dilihat satu-satu dan ditetapkan dengan menggunakan tools ini. Ini bisa dianggap namanya tools. Jadi terserah bagaimana mengembangkannya ya. Kita tidak perlu untuk meniru-niru begitu aja padahal kita tidak paham. Ya, saya melakukan pendekatan supaya saudara-saudara itu paham dan bisa membuat menurut seleranya dan tujuannya yaitu untuk mengukur tingkat keseriusan dari resiko. Ya. Oke, ini salah satu contoh juga untuk mengkategorikan akibat kecelakaan itu. Misalnya kategorinya ada di sini ada ekstrim, kritis, berat, sedang, ringan. Jadi ada 5 level. Ya. Sedangkan kalau kita bilang ekstrim itu apa? Oh, kalau yang kita anggap ekstrim itu apa? Mengancam keselamatan, malahan masyarakat terimbas olehnya. Yang bawahnya apa? Kritis, kematian dan rusak berat. Atau proses produk terhenti total. Kalau berat apa? Terjadi kematian dan kerusakan perawatan. Kalau sedang apa? Memerlukan perawatan medis. Ya. Sedangkan ringan apa? Tidak perlu perawatan medis atau proses terganggu. Mungkin perlu pakai first aid kit aja, pakai alat pertolongan pertama pada kecelakaan aja gitu. Dengan diberikan perawatan oleh apa namanya ini oleh medical orang-orang medikal gitu ya yang sudah training. Oke, jadi kita ini dilatih untuk melihat ya analisis kecelakaan. Analisis kecelakaan bertujuan menemukan faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan terjadi peristiwa yang sama. Ya, oke ini sekedar gambaran aja bahwa ini kalau dilihat ini banyak bahaya di sini nih. Ya, kecelakaan belum ada. Ada bahaya dengan risiko yang bermacam-macam levelnya di sini. Ya. Dan kalau di sini dihitung mungkin lebih dari hampir 20 ya bahaya yang ada ya. Tapi tidak semua orang akan menilai di sini ada 10. Mungkin ada 20. Mungkin menilai mungkin cuma 10, mungkin 5. Atau mungkin lebih banyak lagi ya. Itu menunjukkan apa? Untuk mengenali bahaya ya, kita perlu pengalaman, perlu keingintahuan, perlu observasi, sense of observation, ya, keinginan untuk melakukan observasi, ya. Tanpa keinginan ini, maka yang kelihatan di sini mungkin wah ini aman-aman aja kok, gitu. Nggak ada, ini biasa aja kok. Tapi bagi orang yang mengerti dengan safety, ya, dengan keselamatan, maka dilihatnya di sini nih, wah minimal nih ada 20 nih bahaya risikonya, ya. Itu maksud di sini yang akan saya sampaikan, ya. Jadi pengenalan potensi bahaya itu sangat harus dikuasai oleh orang yang safety minded. Apa itu safety minded? Orangnya pikirannya safety, pikirannya K3, ya. Sekarang di mana sih bahaya itu? Ya, padahal dia sudah terpikir media karena dia sudah sempat jadi perangka di sini orangnya. Ya. Waktu dulu saya nggak pernah tahu katanya, nggak pernah lihat katanya. Ya, okay. That's too late, ya, that's too late for him. Jadi hazard apa? Kalau kita lihat di sini nih, ya, mungkin pertama apa? Pertama ini orang turun tangga dengan bersiul sambil merokok dan tangganya sini tidak pakai handrail, ya. Maka seorang safety man yang qualified dia akan melihat di sini nih bahayanya ini. Maka mungkin di sini ada pengendalian engineering control. Mungkin perlu ada administration control. Saya biasanya di kelas saya langsung saya tanya itu bagian dari tes ya. Apa itu yang saya maksud? Coba sebutkan. Maka yang benar-benar memahaminya langsung, oh ini kurang administratif kontrol Pak Herman. Apa itu? Tidak ada pengumuman di sini mengatakan bahwa turun tangga pelan-pelan dan pegang handrail. Ya, langsung apa lagi? Ya, ini engineering control tidak ada, yaitu handrail. Handrail itu termasuk engineering control. Kenapa?
Karena di sana ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya maksudnya apa? Itu dia tidak dibuat tinggi, dia harus dipegang sehingga enak dipegang dengan tangan dan sama kemiringannya dengan tangga gitu ya. Maka kontrol engineering di sini perlu ya, sudah tuh kontrol administratif perlu di sini ya. Itu. Jadi dua sudah tidak ada nih, yang pertama ini aja baru ya. Yang berikut yang kedua apa? Apa kontrolnya di sini nih? Orang membuang senaknya nih kena kepala orang tuh, ya kan? Maka kontrolnya di sini dilarang membuang sampah senaknya. Itu kontrol administratif, harus taruh di dinding, ditempel. Itu salah satu contoh. Berikut apa lagi? Ini berarti operator forklift ini tidak pernah ikut operator forklift training ya. Operator forklift training dia udah tahu tanggung jawab dan apanya, bahwa orang tidak boleh numpang di alat-alat tersebut. Ya, itu bahayanya. Ini juga, maka orang ini turun tangan sambil nenteng itu. Ini ada 3 point aspek istilahnya, ada suatu diganjal lagi. Pokoknya banyak ini masalah-masalah. Kalau dibahas ini mungkin bisa 1 jam ini bisa menjelaskan. Saya bisa menjelaskannya. Tapi dalam kondisi sekarang tentu saudara-saudara sudah paham dengan apa yang saya maksud ya. Ini apa risiko bahayanya? Apa risiko bahayanya ini yang banyak ini ya, tentu tergantung dari kemauan dari saudara-saudara. Kalau tahu kita risiko bahayanya, ya kan? Sudah tuh risiko bahaya tahu kita, tingkat risikonya juga ada yang lumayan ini, bisa sudah tahu kita tingkat risiko bahayanya, maka kontrolnya apa? Ini kontrolnya nih yang pasti harus ada, ya. Kalau tidak jalan kontrolnya berarti apa? Sudah ada kontrol tapi tidak jalan, ada orang bangkang. Ada lagi kontrolnya, kontrol administrasi berarti orang tersebut kena warning. Depnaker menetapkan orang melanggar keselamatan kerja sampai 3 kali di warning dengan tertulis, dia tuh berhenti tanpa dapat apa-apa. Cuma orang kita kan banyak pertimbangannya, sehingga orang itu biar aja melakukan hal-hal yang seperti itu sampai dia kecelakaan parah. Ya, nanti saling tuding nanti ujung-ujungnya. Oke, itu yang saya alamin, yang saya lihat seperti ini. Ya, itu risiko bahaya semua. Ada bahaya dengan risiko yang tinggi itu semua. Ya. Oke, selanjutnya apa? Pengertian hazard, ya ini kalau hazard ini sudah tahu semua, ada sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan, kerusakan. Hazard terdapat pada bahan-bahan, bagian-bagian mesin yang bergerak, bentuk energi ya. Suatu metode kerja juga, SOP juga bisa ada hazardnya, tergantung dari bentuk suatu situasi kerja ya. Oke, selanjutnya physical hazard. Apa itu? Ya, enggak, maksudnya urutan dari bahaya tadi kan sudah dibilang kan, ada physical hazard, ada chemical hazard, ada electrical hazard, ada mechanical hazard, atau bahaya fisik dan bahaya biologi, bahaya ergonomis. Ya. Nanti ada merupakan tingkat bahaya. Jadi danger apa? Ini istilah aja lagi ya. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana terjadi accident. Ya, danger, bahaya. Ya. Jadi adalah suatu kondisi sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai, aman, atau safe. Ya. Suatu pengertian kecelakaan adalah kejadian tidak dikehendakin, ya, tidak dikehendakin dan tidak diduga tiba-tiba dan yang dapat menimbulkan. Kenapa dia terjadi tiba-tiba? Karena tidak dikenali bahayanya dan tidak diterapkan kontrolnya. Itu aja. Ya. Oke, sekarang kita lebih lanjut, kita lihat. Jadi kenali semua peluang kerugian, yaitu contoh peluang adanya bahaya. Itu bahaya biologis kah atau bahaya apa? Suatu contoh peluang bahaya adalah housekeeping yang kurang baik, semrawut. Ya. Sudah itu perilaku karyawan atau substandar X atau communication. Jadi maksudnya di sini substandar ini unsafe, tidak sesuai dengan standar. Ya. Tidak sesuai dengan standar. Jadi perilaku karyawan yang di luar dari standar atau di bawah standar. Suatu penataan material sembarangan, ya. Penataan material sembarangan yaitu dia melanggar housekeeping. Housekeeping ini bagian yang penting dari keselamatan kerja. Housekeeping apa definisinya? Banyak aja orang yang tidak paham housekeeping. Saya mengartikan definisi dari housekeeping apa? Sesuatu itu di tempatnya. Sesuatu itu harus pada tempatnya. Kalau sampah apa? Sampah harus di tempat sampah.
Oh, tempat sampah bagaimana? Tempat sampah juga harus di tempat sampah dia. Jangan ditaruh di tengah jalan. Jangan taruh dia digeser ke sana, digeser ke sini sehingga menghalangi orang. Jadi housekeeping itu harus ada bentuk kerapian di sana dan sesuatu itu pada tempatnya. Oke, penataan material sembarangan juga sudah suatu peraturan-peraturan. Ya, ada usaha aliran kerja yang tidak efisien. Aliran kerja yang tidak efisien sama dengan SOP yang tidak efektif efisien. Perlu dipahamin, ya, semua dokumen dari sistem manajemen, itu harus direview sekali setahun minimal. Direview kemungkinan perlu direvisi kalau tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, atau mungkin perlu direvisi karena terlalu bertele-tele. Ya, jadi itu sudah ketetapan dari sistem manajemen bahwa dokumen harus direview. Bagaimana cara mereviewnya? Pada saat tertentu sesuai schedule-nya, ya, mungkin diundang orang bahwa semua orang yang terkait, yang dibutuhkan, yang ditetapkan harus hadir. Kita akan mereview dokumen-dokumen. Karena dokumen itu banyak, ya bisa banyak dokumen itu, bisa 100, bisa 50, bisa minimal bisa 40. Ya. Dan dokumen itu harus direview. Direview bisa diberikan ke bagian-bagian orang tertentu dan ditetapkan semuanya dalam tertulis. Oke, jadi selanjutnya, suatu aliran kerja tidak efisien berarti SOP-nya tidak bagus, sistem pelaporan tidak efektif dan aman, suatu pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi dalam pembelian juga, jadi tidak bisa lepas dari K3. Ya, itu ada dalam unsur di SMK 3. Saya banyak orang tertarik dengan SMK 3 ini sebenarnya, karena tambah dilihat tambah banyak orang tuh tidak tahunya gitu, ya. Tapi dia kalau tidak mengerti dengan SMK 3, mungkin dia tidak tahu kurangnya dia. Karena dia sendiri tidak tahu ngukurnya bagaimana. Kalau saya ngukurnya ya itu harus paham dengan SMK 3. Jadi peraturan-peraturan aliran kerja laporan tidak efektif dan aman. Pembelian tidak sesuai dengan spesifikasi ini apa maksudnya? Semua pembelian itu kalau sesuatu yang cenderung akan menimbulkan risiko bahaya, maka harus melalui pertimbangan dari pihak keselamatan kerja, dari orang safety. Ya, mereka akan memberikan verifikasi. Verifikasi itu persyaratan waktu mau diorder barang yang mau dibeli, setelah datang. Soalnya tidak sangat sering bahwa sesuatu yang dibeli itu perlu pelatihan dalam menggunakannya untuk memastikan orang yang mengerjakan atau orang yang mengoperasikan alat tersebut aman. Itu tergantung dari apa yang dibeli. Sudah itu termasuk juga pembelian yang berhubungan dengan pembelian terhadap B3, ya, bahan-bahan berbahaya, ya, bahan beracun dan berbahaya. Itu apa pengendaliannya? Ada pengendalian administratifnya yang banyak aja orang nggak tahu apa itu, yaitu MSDS, Material Safety Data Sheet. Yaitu lembaran yang dikirim bersamaan dari produk dari pabrik, ya, dikirim. Jadi kemana barang itu dikirim, ya, dari Jepang tuh sampai ke Indonesia, itu harus diikutin terus oleh MSDS tersebut. Karena barang yang didatangkan dari Jepang itu misalnya kan, itu adalah barang B3. Jadi ada lembaran safety, lembaran K3-nya yang menjelaskan apa itu produknya. Apa penjelasan-penjelasan ketentuan-ketentuan dalam produk itu. Termasuk kalau dia tumpah ke tanah, ya, produk ini bolehkah disiram dengan air aja langsung dibiar begitu aja, disiram ke got? Belum tentu. Karena ada B3 bahan berbahaya ini kalau sampai ke air dia akan membunuh biota air, biota laut, ya. Ujung-ujungnya kalau dibiarkan begitu saja, itu laut itu tidak ada ikannya nanti tuh. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami dalam soal pembelian. Di pembelian ini sangat serius, ya. Banyak, ya, cara yang terbaik itu seperti yang saya bilang, saudara-saudara yang interest dengan safety, ya, atau benar-benar tanggung jawab dengan safety, SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 itu harus saudara kuasai. Sebelum itu kalau perlu Undang-Undang nomor 1 1970. Jangan anggap enteng itu Undang-Undang 1970. Oh, ini sudah 50, mungkin tahun. Ada yang komentarin ke saya, ini Undang-Undang 70 ini sudah 50 tahun, ini harus diganti nih. Oke, sebelum diganti Anda sudah pahamkah? Hah, paham? Enggak, Pak. Oh, enggak paham, ngapain disuruh ganti, saya bilang. Jadi, pahamin dulu kalau perlu diganti. Kalau menurut saya enggak perlu diganti, cuma diterapkan aja, dipahamin saja. Ya.
pahamin. Kalau belum dipahamin, tidak usah diganti. Itu maksud saya. Karena Undang-Undang 1970 itu masih baik dan sangat baik menurut saya. Oke, ini sekedar untuk informasi aja bahwa banyak yang harus kita pahami mengenai K3 ini. Suatu cara mengenai hazard, lakukan inspeksi rutin. Nah, ini mengetahui hazard ini macam-macam caranya. Ada yang tipe secara rutin dilakukan observasi atau inspeksi. Mempersiapkan dan membuat offer guide atau JSA atau JHA, job hazard analysis, safety audit, HAZOP dan hazard studies, ya. Dengan istilah macam-macam. Satu cek standar-standar atau undang-undang tentang pekerjaan itu. Juga mencek peraturan yang relevan, menganalisa data kecelakaan, itu termasuk juga cara mengenali hazard. Jadi mempedomanin apa yang sudah pernah terjadi. Ya. Kenali semua peluang kerugian, melakukan preventive maintenance check. Apa itu preventive maintenance check? Itu di saat inilah adanya perawatan terhadap peralatan. Sebab bahaya terjadinya kecelakaan itu ada dari tiga unsur, yaitu manusia, peralatan, dan lingkungan. Ya. Peralatan ini berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ada risiko bahaya tersembunyi pada peralatan yang kita gunakan. Contohnya sepeda motor aja, ya, mobil. Ya. Harus dilakukan preventive maintenance check. Ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kendaraan ini masih layak untuk dipakai atau tidak. Jangan setelah terjadi kecelakaan, ini sering terjadi ini di negeri kita ini, kecelakaan jatuh atau pesawat jatuh. Langsung komentar apa? Komentar orang dengan bintang 2 dia di bahunya, bintang 2, 3, apa dia bilangnya? Oh, itu tidak layak itu kendaraan. Layak atau tidak layaknya kendaraan itu tahunya di mana? Bukan dia sedang terbang, bukan dia sedang jalan, tapi sedang di bengkel, di workshop. Ya, ini orang-orang kadang-kadang banyak tidak tahu. Oh, kenapa dia sudah dari bengkel, sudah diinspeksi, kok langsung dia macet juga, rusak juga, atau gini, atau remnya tidak jalan. Berarti yang bekerja di bengkel itu kelompok, apa itu namanya? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mengaudit, ya, saya tuh sampai ke siapa mekaniknya melakukan pengetesan rem, siapa mekaniknya yang melakukan penyetelan rem, yang menyetel sistem suspensi dari peralatan ini, siapa mekaniknya. Oh, mekaniknya ini namanya apa? Saya kejar itu sampai di apanya itu, sampai di HRD. Coba lihat nih apa training orang-orang ini, apa ini. Tahu-tahu orangnya cuma ditaruh sembarangan aja tanpa dasar, tanpa ditetapkan dalam job desk. Ya, pendidikan apa yang terakhir harus dimiliki oleh jabatan tersebut. Sudah itu apa training yang harus dikuasai oleh jabatan tersebut. So itu ditetapkan dalam job description atau juga bisa di manual dari yang dibuat untuk safety atau untuk quality, tergantung. Jadi ini maksud saya. Jadi preventive maintenance apa? Itu harus dirawat secara berkala dan ditentukan berdasarkan jam kah atau berdasarkan kalender kah, ya, jam maksudnya terserah. Tapi tujuannya utama adalah untuk mengembalikan standarnya sama dengan standar dari pabrik. Itu tidak main-main sebenarnya. Jadi orang mekanik, ya, ini pengalaman saya karena saya juga mekanik orangnya. Ya, ini perlu saudara ketahui ya. Saya mekanik di tahun 1973 saya sudah kirim ke Australia. Ya, tahun 1973. Kenapa? Karena saya seorang mekanik. Saya mau dijadikan seorang supervisory capacity ya waktu itu. Ya. Kenapa? Penting mekanik itu mentang-mentang. Kadang-kadang orang yang bersih pakaiannya tuh dianggap mekanik itu kadang-kadang seperti orang-orang sembarangan aja gitu. Padahal mekanik itu yang paling berpikir orangnya, tapi jangan mekanik kaleng-kalengan ya. Oke, ini sekedar informasi aja. Oke, jadi preventive maintenance ini penting untuk memastikan peralatan yang kita pakai kembali ke kondisi pabrik. Kondisi pabrik itu sudah terukur semua. Kalau di rem misalnya dia tuh harus stop dengan jarak sekian, dengan beban yang normal. Kalau dia belok setirnya bagaimana, kalau remnya bagaimana, apa semua itu sesuai dengan pabrik itu sudah dijelaskan semua. Oke. Jadi ingat, preventive maintenance atau perawatan berkala untuk pencegahan ini tidak sembarangan. Ya. Baik kalau misalnya ada bapak-bapak sini yang bos ya, ada mekanik-mekanik, kirim dia training kalau dia kurang memadai.
Suatu melakukan pengecekan sebelum menjalankan mesin atau peralatan motor itu salah bagian dari preventive maintenance. Melakukan penilaian risiko, ya, dinilai risikonya. Sebenarnya misalnya kalau tidak ada rem, kita disuruh bawa dari Balikpapan Samarinda, bawa mobil 2 jam harus sampai Samarinda, padahal remnya tidak bisa tidak makan sama sekali. Siapa orang yang bawa ke sana itu? Tidak ada yang berani. Oke, ini salah satu sebagai contoh aja. Melibatkan karyawan secara aktif dan konstruktif dalam mengenali seluruh potensi bahaya yang ada di sekitar tempat kerja. Ini sangat bagus ini untuk dikembangkan. Jadi potensi bahaya yang utama itu apa? Potensi bahaya fisik, ya, suara, kebisingan, ya, dan terpaparnya kita kepada sesuatu yang berbahaya itu bisa termasuk bahaya fisik atau bahaya kinetis, ya, bahaya kinetis. Bahaya kinetis itu ya kita terjepit, terpukul, terjatuh, terbanting, terpukul, itu bahaya kinetis, ya, sehingga menimbulkan cedera pada tubuh kita. Potensi bahaya kimia, apa itu? Misalnya cat ini, apa macam-macam, ya. Tidak tahu kita. Suatu potensi bahaya biologi. Biologi sesuatu binatang yang harus atau termasuk mikroba, termasuk virus, termasuk ketidakbersihan, itu. Ular, buaya itu termasuk bahaya biologi. Suatu potensi bahaya ergonomis apa? Ini menurut saya, ya, nggak tahu kalau orang lain. Ini baru tahun 2000 dikenal oleh masyarakat keselamatan, masyarakat ketiga di Indonesia. Baru tahun 2000 menurut saya. Padahal ini di Undang-Undang Nomor 1 1970, berarti sudah 50 tahun yang lalu. Ini bahaya potensi bahaya ekonomis sudah ada, ya. Di item M kalau nggak salah saya, yaitu harus terjadi keselarasan antara cara kita bekerja, peralatan kerja kita, atau lingkungan kerja kita dengan diri kita. Dengan tujuannya apa? Supaya tidak terjadi perubahan deformasi terhadap tubuh kita, ya. Kalau kita abaikan bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini menyesuaikan, ya, menyesuaikan tempat duduk, menyesuaikan sesuatu itu dengan tubuh manusia. Itu bahaya ergonomis. Contohnya misalnya bahaya ergonomis itu juga misalnya ya untuk kenyamanan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Ini termasuk ini bahaya ergonomis. Potensi bahaya prosedur kerja. Ini maksudnya prosedur kerja yang tidak benar, yang salah, yang dikerjakan tidak berdasarkan logika. Bisa aja. Fisik yaitu setiap benda atau proses energi secara langsung atau perlahan bisa mencerai fisik orang bagiannya. Bising, suara di atas nilai ambang batas, alat mesin tanpa pelindung, benda atau benda-benda, objek penghalang atau penerangan, vibrasi, getaran itu juga termasuk permukaan yang licin, karena licin, permukaan panas, dingin, radiasi. Ini bentuknya, ya. Sudah itu suara di atas nilai ambang batas, kompresor, mesin helikopter, fogging mesin, ya, harus menggunakan PPA, ear muff, ear plug, coded uncoded, atau adanya tingkat desibel, ya, 84 desibel per 8 jam, ya. Siapa yang menetapkan 8 jam, 4 jam, 2 jam, atau 8 jam kerja per hari, atau 40 jam seminggu, itu siapa yang menetapkan? Ya, itu kesepakatan untuk menstandarkan bahwa manusia itu namanya kalau bahasa time weight average. Time weight average yaitu orang boleh terpapar dengan pekerjaan itu 8 jam rata-rata per hari, ya. Itu. Dan kebisingan yaitu 85 desibel per hari. Kalau di Australia 90 desibel, ya, untuk 8 jam. Kita boleh terpapar tanpa pelindung telinga 4 jam, cuma kalau dia 90 desibel. Kalau 95 desibel, kita terpapar tanpa pelindung telinga 2 jam. Sudah itu apa? Untuk mengukur tingkat desibelnya, kita menggunakan noise meter atau decibel meter. Potensi bahaya fisik itu getaran di atas nilai ambang batas. Ya, ada itu ketetapannya. Yang menimbulkan getaran itu apa? Misalnya kompresor, hand rod cutter, berupa paving, ya, unclamped, piping, ya, macam-macam. Ini bentuk dari potensi bahaya fisik yang akan dirasakan atau yang terancam kepada tubuh manusia. Ya, radiasi, ionisasi, ion, ya, ini bentuk time weight average, ini 8 jam.
Kalau style ini short term elevation limit, apa itu maksudnya? Ya, itu ditetapkan percobaan ya, misalnya 15, saya tidak bisa menjelaskan 15 hari sini, membuang waktu. Pada kesempatan berikut nanti bisa kita jelaskan. Ya. Ini keterpaparan seseorang dihitung pakai waktu. So semua itu harus dihitung dengan waktu. Oke, jadi peralatan tak berpagar, pipa panas, ya ini potensi bahaya fisik. Tidak berpagar berarti tidak ada isolasinya, ya. Isolasi kontrolnya tidak jalan, gitu kan? Penerangan kurang, ya. Atau Belajar, meeting. ada pertanyaan? Oke. Salah, masih ada orang mendengar, jangan orang udah bubar nggak? Gimana? Kok diam aja? Masih ada? Lanjut Pak, lanjut. Masih Pak, masih. Lanjut Pak. Hadir Pak, hadir. Masih perhatikan. Lanjut Pak Karim. Oke, makasih. Tak terdengar napasnya saya. Jadi setiap kimia yang mampu menyebabkan cedera tubuh sakit itu potensi bahan kimia ya, kita sendiri tahu. Atau perubahan perilaku maupun penurunan kepekaan seseorang akibat bahan kimia, ya kan? Contohnya bahan kimia itu apa? Misalnya kan anak-anak kecil yang sering di pinggir jalan, kalau Jakarta dulu mungkin 5-10 tahun lalu kan banyak betul tuh, sekarang nggak tahu. Yang ngelem dia, apa ngelem itu mungkin sudah tahu ya, atau itu dia ngisap, itu tuh termasuk jenis bahan kimia yang terhidup sehingga orang itu berperilaku ya seperti itulah. Ada pelarut, asbestos, metal dioksida, kadmium, arsenik, ya ini termasuk silika, merkuri, vinil, klorid, monomer, dan ini jenis-jenis yang sangat mengganggu kesehatan kita. Kebutaan bisa terjadi, potensi bahan kimia itu ya, gangguan penyakit dalam kanker darah dan penyakit pernapasan, keracunan. Maka kita mungkin perlu PPE-nya, bentuk goggles, face shield, masker, apron, rubber gloves, dan rubber shoe. Ini sesuai betul dengan corona sekarang. Ya. Jadi alat keselamatan untuk bahan kimia itu tadi sudah saya bilangkan MSDS. Material Safety Data Sheet, lembaran keselamatan untuk bahan tersebut. Ya. Suatu gangguan kulit bisa terjadi pada akibat dari BB tadi, B3 tadi. Suatu penurunan mental, ya ini paling banyak. Ya. Oke, potensi bahaya biologi, masuk bakteri, ini virus, debu organik, jamur pada kain, butiran-butiran debu, serangga. Ini potensi bahaya ergonomis. Maaf Mas, saya sedang presentasi ya. Maaf Mas. Iya, yuk nanti ya. Oke. Jadi setiap tempat kerja atau kegiatan menyebabkan menimbulkan terhadap fisik, jiwa, dan ini ada semua ini undang-undang ya ketidaknyamanan dalam bekerja. Misal manual handling ini ya, ini ada di SMK 3 di elemen 6. Ya, mengerjakan sesuatu secara manual. So, mengerjakan, memindahkan barang secara manual dan mekanis. Kalau mekanis ya seperti kren, forklift. Kalau manual apa? Ya, diangkat dengan tangan ini. Ya, ini klaim di Eropa pernah mencapai 60% dari orang-orang yang pernah bekerja pensiun karena dia dirasakan saraf terjepit akibat penyakit akibat kerja ini ya. Ini terjadi setelah orang pensiun itu baru terasa, baru diklaim, ya. Setelah baru diklaim, orang sudah pensiun, namun dimenangkan itu yang klaim itu oleh pihak asuransi, oleh pihak pengadilan, maka asuransi harus bayar mereka semua sehingga hampir membuat bangkrut perusahaan-perusahaan asuransi di Eropa. Saya pernah baca literaturnya. Akibat apa? Akibat dari salah menghandling material, ya. Akibatnya apa? Orang tuh waktu sudah pensiun langsung terjadi kelainan pada tubuhnya, saraf terjepit, punggungnya, macam-macam, ya. Dan sangat serius bagi kita, sepertinya diabaikan aja. Ya, kalau sudah pensiun kita juga tidak klaim, paling-paling ada jaminan 2 tahun setelah itu kah? Itu saya lihat di sini. Di potensi bahaya ergonomis ini desain lokasi kerja yang buruk, tata ruang kerja yang buruk, beserta penanganan material berlebihan, penanganan material terlalu berlebihan, desain alat kerja yang buruk itu juga itu
Suatu beban tanggung jawab berlebihan, pekerjaan yang mengharuskan perpindahan, bolak-balik, repeated. Terjadinya ketidakseimbangan, itu kesimpulannya dari potensi bahaya ergonomis. Ketidakseimbangan tubuh manusia dengan apa yang dihadapinya. Ya. Tidak serasi dengan tidak istirahat, pengaturan shift kerja yang jelek, semuanya. Maka akan terjadi ke penyakit-penyakit yang lower back pain, hip, paha, pain relief, dan knee pain relief, 32 ankle pain relief, 2 pain relief. Ini akibat dari ergonomis. Ya. Sebab terjadi ketidakseimbangan dengan tubuh manusia dibandingkan dengan apa yang dihadapinya dalam kesehariannya. Jadi setiap, potensi prosedur kerja misalnya setiap ini bisa cara kerja yang tidak teratur, melompat-lompat dan tidak sesuai logika, ya, sehingga akibatnya akan terjadi kecelakaan atau kerugian pada diri kita. Jadi prosedurnya itu tidak bagus. Jadi perlu diingat SOP ini sangat penting. Saya barusan ini ada telepon dari orang dari bekas murid saya di mana namanya di dekat Singapura itu, di Pulau Batam kah. Tapi dia bilang apa? Dia kasusnya gini. Saya bilang SOP-nya ada, nggak ada katanya. Sudah itu nggak ada JSA, nggak ada. Oke, bilang sama manajer, saya tuliskan sama dia apa yang harus dibahas dulu. Langsung dibilang manajer nggak berkutik. Kelihatan juga apanya, undang-undangnya, peraturan menterinya ada, saya bilang kan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau bekerja tanpa SOP atau overguide-nya tidak ada atau JSA-nya tidak ada, tunggu aja kecelakaan bisa terjadi. Ini aja yang perlu diingatkan. Jadi pokoknya sesuatu itu harus ada pedomannya. Tidak mengenakan PPE itu sudah terlalu lumrah, ya. Memulai pekerjaan tanpa surat izin kerja juga. So, surat izin kerja ini melihat kerja ancaman terhadap risiko yang sangat tinggi. Contohnya apa? Maka perlu surat izin kerja. Ada tangki besar, tangki misalnya 20.000 ton, 50.000 ton, ya, harus dibersihkan dari endapan bekas bensin. Dan ada pengelasan di dalamnya, dalam tangki tersebut. Nah, bekas bensin, siapa yang membayangkan bagaimana bahayanya? Orang masuk di sana ada 7 orang. Maka perlu sini surat permit to work, ya, surat izin kerja. Ini maksudnya di sini. Jadi saya ingatkan di sini, ya, untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi sistem manajemen risiko ini, manajemen risiko ini, maka safety committee itu mutlak. Panitia pembina P2K3. Ini ada undang-undangnya. Cuma banyak di perusahaan tidak jalan. Panitia pembina K3 ini perlu orang-orang yang benar-benar sudah qualified dalam masalah safety. Bisa keputusan bahaya itu ditolerir ataukah mengandung risiko yang harus dikelompokkan pada low, medium, atau high. Ini. Jadi maka perlu hazard analysis, risk assessment, hazardous operability study, HAZOPS, ya. Nah, ini juga menarik nih hazard ini, ya. Sudah itu akan ada job safety analysis, overguide, ya, dan itu semuanya itu ditetapkan di safety committee atau panitia pembina keselamatan kerja. Ini ada undang-undangnya. Cuma ya tergantung perusahaan. Kalau ada orang ahli K3 berapa kali kesempatan tanya Mas Perman, kita di sini nih harusnya bos kita siapa katanya. Bosnya manajer safety. Kami tidak punya manajer safety. Saya aja yang tanggung jawab. Nanti lapornya kepada HRD. Itu tidak akan berfungsi sebelah. Menurut AK3, apalagi menurut Undang-Undang Nomor 1 1970, ahli K3 perusahaan itu adalah wakil dari pemerintahan dalam masalah pengawasan K3. Masa dia di bawah HRD? Tidak akan mungkin itu. Jadi jangan sampai diatur kerjaan K3 oleh orang yang tidak mengerti K3. Ini maksud saya. Oke, jadi apa yang harus Anda perbuat terhadap hazard? Ya, kita rencanakan merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat suatu kecelakaan. Laksanakan, kita kenal apa yang disebut hierarki pengontrolan yang sudah kita bicarakan tadi, ya,
dan sebagai filosofi keselamatan kerja. Satu ingat kontrol tadi juga ingat filosofi keselamatan kerja, meniadakan, eliminasi, ya substitusi, mengganti. Satu administrasi, satu engineering, satu PPA, ya. Ya, sebelum PPA ada isolation. Suatu eliminasi atau meniadakan tindakan pertama yang merupakan prioritas. Jadi itu maka dibilang di sini hierarki. Hierarki berarti yang paling penting yang awal yang pertama. Jadi eliminasi kalau bisa dieliminasi kalau mungkin. Kalau tidak bisa karena mengeliminasi itu efektivitasnya bisa 99%. Hilang, ya. Hilang bahaya itu. Misalnya apa? Misalnya menanam atau mengubur pecahan kaca. Karena pecahan kaca berserakan di jalan, maka dikumpulkan, dikubur, dihilangkan pecahan kaca tersebut, dan atau menumpulkan bagian-bagian yang menonjol yang tajam, ya, dihilangkan tajamnya, mengencerkan minyak hingga tidak bisa menyala lagi. Ya. Ini sederhana aja, tapi yang tidak sederhana banyak dalam eliminasi tersebut. Tergantung kita mengembangkan pemikirannya dalam masalah eliminasi tadi. Substitusi apa? Merupakan pilihan kedua, yaitu dengan substitusi mengganti maka level bahaya diturunkan. Ya, misalnya apa? Mengganti alat berbahan bakar bensin dengan solar, mengganti gelas styrofoam dengan plastik tahan panas, mengganti gas asbes dengan bahan yang lebih aman. So asbes itu ada bahayanya. Asbes. Mengganti mesin bor listrik dengan bor pneumatik atau angin. Ya. Kalau bekerja di hujan atau di basah, tidak mesti kita pakai bor listrik. Karena bor itu ada juga pakai pneumatik dengan angin diputar. Suatu administrasi merupakan prioritas kedua atau ketiga dengan pengontrolan administrasi, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat. Misalnya apa? Mencatat langkah-langkah kerja akan dilakukan. Ya, ini tetap dalam bentuk SOP. Mencatat orang masuk keluar dan ini contoh-contoh sederhana aja, karena yang tidak sederhana itu lebih banyak lagi. Suatu preventive maintenance tadi, ya, perawatan terhadap generator, kompresor, dan sebagainya. Rekayasa atau engineering control juga merupakan prioritas kedua atau ketiga dengan pengontrolan teknis, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat. Ini contohnya apa? Misalnya memasang peredam suara supaya jangan terjadi pemaparan kebisingan terhadap telinga kita yang membuat kita itu bisa rusak pendengaran. Ya. Itu dengan menurunkan atau juga bisa menurunkan posisi orifice. Orifice itu bagian yang masuk dari sesuatu daripada memanjat maka diturunkan ke bawah. Ya. Jadi itu termasuk cara engineering control di engineering, ya. Termasuk juga menetapkan safety factor, ya, safety factor. Untuk menetapkan safety factor, yaitu safety factor itu yaitu angka kelipatan dari pembebanan yang dibolehkan kita menggunakannya, yaitu SWL, ya, SWL. Misalnya ban mobil itu misalnya 30 PSI tekanannya, ya, untuk kita pakai. Dia tidak pecah sebelum mencapai 300 PSI. Ya. Dia akan baru pecah 300 PSI. Karena di pabrik dia dites begitu. Ya. Dites ban mobil itu dengan tekanan angin sampai 300 PSI. Tapi kita boleh cuma memakai 30 PSI. Berarti apa? Safety faktornya 10. Kenapa harus 10? Besar betul. Karena itu manusia yang di dalamnya. Kalau hanya kabel listrik sling, ya, itu cukup 3,5 aja. Karena ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2020 baru keluar, ya. Saya rasa tidak akan berubah dengan tahun 1985 mengatakan safety factor sling, mungkin saudara ada yang tahu itu sling, wire rope sling, itu minimal 3,5. 3,5 safety faktornya, ya, yang ditetapkan. Jadi kalau dia 3,5 safety faktor SWL dari swing tadi misalnya 2 ton boleh dipakai secara tarikan lurus 2 ton, sedangkan safety faktornya 3,5. Kalau kita kasih beban 3,5 kali 2 ton, ya, maka kabel wire rope sling tadi putus. Tapi kita boleh pakai cuma 2 ton. Lebih dari 2 ton pakai dan ada buktinya dan ada saksinya dan dilarang dilakukan juga, Anda sudah melakukan pelanggaran dan bisa dipenjara kalau Tega itu bosnya, ya.
kalau Anda keras kepala untuk melakukan itu pelanggaran itu. Jadi tidak menunggu putus, tidak menunggu kecelakaan sebenarnya peraturan-peraturan pemerintah itu. Ya. Cuma orang kita kan kasihan itu kan, itu masalahnya kita, maka tidak jalan aturan-aturan. Di Undang-Undang 1/1970 juga diperjelas itu semuanya. Oke, jadi ada engineering control itu termasuk safety factor. Ya. Suatu APD persoalan ini yang terakhir, merupakan prioritas terakhir, the last resort that you have to comply with. Terakhir, namun untuk melindungi diri dari kebaikan ini. Tapi dia kemampuannya cuma 20% aja ya efektivitasnya. Ya, sebab kalau yang jatuh hard head misalnya, kalau yang jatuh 10 kilo dengan tingginya 100 meter, tidak ada pengaruhnya. Ya. Oke, jadi melakukan risk assessment, maka perlu ada pekerjaan, kegiatan, bahaya, risiko, pengendalian, dan yes, kalau ada pengendalian maka selamat. Kalau tidak ada pengendalian atau kontrol yang 6 tadi, ya maka kecelakaan terjadi. Jadi, risk assessment, identifikasi dan analisa potensi bahaya, tindakan pengendalian risiko bahaya. Ini yang harus antara risiko dan kontrol. Ini sebagai gambaran aja. Gambaran bahwa perlu kita melihat kontrol. Wah, sudah 1 jam ini. Bagaimana? Teruskah? Bagaimana? Lanjut, Pak. Oke, saya kalau sejauh masih ada yang dengar, saya mau aja. Lanjut, Pak. Saya sangat mendengar nih, Pak. Lanjut, Wah. Pak. Semangat sekali. Lanjut, Pak. Oke, cara Lanjut. Oke, evaluasi risiko setelah potensi bahaya dari langkah kerja, diidentifikasi langkah. Jadi ini sama dengan yang tadi juga tadi ya, bahwa misalnya potensi bahaya tersebut bisa dalam bentuk luka bakar atau ini hal-hal untuk refreshing dari apa yang kita bahas tadi aja lagi ya. Satu evaluasi risiko lanjutan dalam memperhitungkan ini kembali lagi untuk pembobotan yang lazim dipakai di risk assessment adalah high, medium, low. Sudah tahu kita levelnya tuh high atau bagaimana, apa kontrolnya. Ini menetapkan, ini sekali lagi diulang seperti tadi kan diulang juga. Jadi menetapkan tingkat risiko dan kontrol pengendalian kita menggunakan tools. Ini tools ya, alat ya. Siapapun boleh merubah-rubah, tapi tujuannya apa? Untuk mengetahui level risiko. Ya. Dengan istilah-istilah ini. Kalau serius, high, sedang, itu dalam bentuk konsekuensinya atau keparahannya, severity. Kalau frekuensi atau keseringan, probability, likelihood, ini tiga-tiganya sama aja. Tahu untuk melihat ke tingkat keseringannya. Kalau suatu pekerjaan bentuk risiko bahayanya ini sering terjadi atau ini parah, apa ini kelihatan di zona mana, dia di zona merah, maka tetapkanlah itu sebagai sesuatu yang high risk, yang sangat kritikal. Maka jadi memakai tools ini, alat ini, itu kita belum menerapkan satupun kontrol, belum pernah, kita belum menerapkan hard head, belum menerapkan safety belt, belum menerapkan alat-alat pelindung diri yang lain-lain itu belum ada, yang masih kosong ya. Ini sudah jelas tujuannya alat ini ya. Sudah itu baru kita pastikan alat ini apakah sudah dipakai, alat kontrolnya ini, apakah ini orang ini sudah di training, berarti kontrol administratif. Apakah alat safety belt-nya untuk bekerja di ketinggian sudah ada, sudah dipakai, apakah orang sudah dilatih, harus baru kita terapkan setelah kita lihat. Jadi cenderung tentu untuk risk assessment metric ini untuk sesuatu yang benar-benar baru dan kita tuh belum familiar dengan pekerjaan itu. Ya, kalau pekerjaan itu sudah familiar dan pernah dikaji dan cuma risikonya rendah, ya paling-paling terluka kalau salah ya, kalau salah tetap terluka, atau terluka kalau salah dalam menggunakan atau tidak menggunakan sarung tangan misalnya kan, ya, suatu tergores tangannya oleh sesuatu akibat tidak pakai sarung tangan, ya, itu baru kita mungkin kita tidak perlu menggunakan ini, jadi batas-batasnya juga tidak perlu terlalu repot. Jadi baru terapkan kontrol. Ya, setelah menetapkan tingkat risiko dan kontrol pengendalian, setelah kita kaji di zona mana dia dan dipastikan kontrolnya sesuai, baru terapkan kontrol tersebut. Seperti ini, ya. Jadi risk management metric ini semua dengan ini kita pastikan kalau misalnya itu hampir pasti terjadi, tidak bisa tidak. Sedangkan kalau terjadi
kecelakaan, maka dia tuh sedang. Maka sedang digabung dengan hampir pasti, maka dia zona merah. Maka dia intolerable, tidak bisa ditolerir. Maka diperlukan kontrol yang sesuai, ditekan sampai turun ke posisi tolerable jadinya. Tadinya intolerable, turun menjadi tolerable. Setelah apa? Setelah diterapkan kontrolnya. Ya, tergantung apa kerjaannya dan apa nanti kontrol yang ditetapkan. Maka kalau udah tolerable, oke, berarti udah terima. Jadi adalah posisi di sini dibilangkan as low as reasonably practicable, serendah mungkin bisa dipraktekkan. Ya. Jadi ini sangat sangat komprehensif seperti yang kita bahas tadi. Cara melakukan risk assessment ya, contoh nilai ini mulai lagi yang kayak tadi ya, supaya paham gitu. Jadi kesimpulan lagi mungkin bagi saudara-saudara yang sudah decision maker di perusahaannya atau masih di bawah, bilangkan P2K3 itu harus dimiliki, harus diadakan, harus dibuat. Sudah itu ada undang-undangnya, ada ketentuan-ketentuannya. Di P2K3 grup itu tidak ada yang bos ya. Yang jelas pimpinan pertemuannya itu adalah yang paling menentukan di perusahaan itu. Suatu sekretarisnya adalah ahli K3. Ahli K3 yang benar-benar ahli K3 harus ngerti dia dengan Undang-Undang 19 dengan SMK 3. Jadi contoh nilai pembobotan itu disidangkan ya. Probabilitas akibat efek ini dibicarakan untuk menetapkan law dapat. Jadi ini ditetapkan di sini. Yang dianggap law itu apa? Dapat terjadi sekali selama 1000 jam. Medium yaitu dapat terjadi 2 kali dalam 1000 jam. Kalau high itu dapat terjadi 4 kali dalam 1000 jam. Ini juga tidak mesti ini diikutin. Tergantung dari forum P2K3 yang menetapkan. Mau ditetapkan kemana? Mungkin dalam setahun. Ya, ini biasanya ya. Ini biasanya perkiraannya, jangan salah tanggap ya. Ini kerjaan begini terjadi bahayanya begini, risikonya kalau terjadi juga risikonya begini. Ini risikonya termasuk apa nih? Parah. Ya, tapi ini jarang terjadi. Ya kalau jarang terjadi, tapi pas sekali terjadi meninggal orang bagaimana? Ini pertanyaannya nih. Mungkin jarang terjadi. Mungkin dianggap mungkin sekali 5 tahun. Mungkin ya sekali terjadilah kita anggap sekali 5 tahun. Tapi sekali terjadi langsung mati. Siapa yang mau? Maka ditetapkan itu high risk. Ya. Contohnya misalnya pesawat ya. Pesawat itu kan hampir jarang. Ya menurut saya enggak sebanyak orang kecelakaan motor kalau pesawat terbang ya. Jumlahnya dilihat di dunia itu kan juga ya taruhlah terjadi juga kecelakaan. Tapi itu kan boleh dibilangkan jarang. Tapi sekali kejadian fatal kan, maka itu dianggap itu high risk. Terbang itu ya high risk. Ya. Banyak contoh-contohnya tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini karena waktu kita nggak cukup. Ya. Itu maksud dari menetapkan itu tidak bisa harus dalam forum yang bertanggung jawab dan diisi forum tersebut, grup tersebut oleh orang-orang yang sudah qualified seharusnya. Yang bisa ahli K3, sekretarisnya. Satu manajernya sudah ikut SMK 3, sudah mengerti SMK 3. Ini maksud saya di sini. Jadi selanjutnya nilai risiko itu, untuk nilai risiko kita gunakan definisi dari risiko. Ya, kembali lagi tadi, risk hazard effect, keparahan. Ya, kali probability, kemungkinan. Jadi keparahannya itu dikali kemungkinan. Wah, ini mungkin terjadi sekali setahun atau inilah yang harus ditetapkan dalam suatu komite, dalam suatu panitia pembina P2K3. Jadi ini menilai risiko lanjutan masuk di sini bukan hal yang mutlak dalam menilai risiko. Jadi bukan mutlak, tapi sebagai panduan dan selalu kita ambil yang tinggi. Contohnya apa? High kali low sama dengan medium. Medium dikali low sama dengan medium. High dikali medium sama dengan high. Kalau low dikali dengan low sama dengan low. Gitu. Ini ketetapan ini dibuat di dalam P2K3. Ini bentuk safety job analysis. Ya. Safety job analysis yaitu SOP. SOP nanti dilihat
Ada di work square-nya urutan kerjanya apa, ya langkah-langkahnya tuh hazard, tipe, jenis bahayanya apa, ya sudah itu risk severity-nya, keparahannya. Oke, jadi di sini kelihatan suatu konsekuensi dari HML, height, medium, low, probability semua. Tapi saya yakin di perusahaan saudara-saudara juga mungkin sudah punya ini, ya. Tapi bentuknya bisa saja tidak sama, tapi tujuannya seperti yang kita bahas itu. Ya. Semua potensi bahaya harus dihilangkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita harus meminimalisirnya dengan menjadi sekecil mungkin, ya dalam ini. Jadi mempunyai pekerjaan disebut atau data lain dibentuk suatu tim kerja. Ini tim kerjanya, ya tim kerja ini. Jadi kalau kita bilang safety first, K3 yang utama, ya maka safety committee ini, panitia pembina P2 K3 ini sangat penting. Ya. Jadi cara melakukan risk assessment, nilai risiko, maka tadi sudah digambarkan, maka ditekan as low as reasonably practicable, ya ASLOP, ya. Nah, namun setelah diterapkan kontrolnya, maka masih ada juga residual risk, yaitu sisa dari risikonya itu masih ada, ya. Ini banyak yang bisa kita tergantung dari saudara untuk memahaminya dan mengembangkannya, bahwa residu bahaya itu tetap ada, ya. Misal orang tergantung di safety belt yang dipakainya bekerja di ketinggian, emangnya itu enggak ada risikonya juga. Mungkin ada tergores baunya, mungkin bisa aja tulang apanya nih patah, tulang kolar tulang baunya nih patah akibat dari safety belt yang salah mempergunakannya. Itu termasuk residu risk, sisa dari risikonya. Seperti ini juga contohnya. Jadi risk assessment form. Jadi banyak contoh-contoh dari risk assessment form yang bisa. Jadi nggak mutlak seperti ini. Yang penting menunjukkan, misalnya di sini mengendorkan baut flange, spinal slip, ini bahayanya pada tangan slip di tangan. Hazardnya bagaimana, efeknya medium, probability-nya mungkin low, ya. Suatu risk-nya menjadi medium. Gunakan ini kontrolnya minimize risk by gunakan ring spanner dengan. Jadi mengurangkan ini sudah jelas. Ini bentuk prosedur digunakan, maka risiko menjadi rendah. Dari medium, ya bisa dia menjadi, harusnya jadi medium, risikonya itu bisa turun dia, dan masih ada residual risk, risiko sisa risikonya. Ya, jadi ini cuma standar ini inspeksi. Jadi apa yang perlu diketahui dengan kalau personal protective equipment atau APD, ya ini harus sesuai dengan aturan pemerintah juga, yaitu disediakan cuma untuk karyawan. 2, standarisasinya jelas, standarisasi. Lalu inspeksi secara berkala, kondisi dan pemakaian yang benar. Misalnya alat-alat sintetis itu batas waktunya ada, ya misalnya topi itu mungkin 5 tahun ada tertulis itu. Atau ban mobil, jika ban mobil itu pakainya tuh ada jangka waktunya. Jangan pernah membeli ban baru, ya masih baru, belum pernah dipakai, tapi sudah 10 tahun dalam gudang. Itu tidak boleh lagi dijual itu sebenarnya. Yang beli ban harus tahu, ada di samping itu tertulis. Ya. Jadi ban itu kalau mau dibeli ban mobil, harus kelihatan nanti kodenya di bawah itu, atau tanya yang jual. Orang jual itu juga tidak mau nipu dia tuh, cuma kecuali sembarangan. Dan Pak Hari dimakan, tak? Produk tahun berapa? Kita inspeksi. Beli guna-gunanya itu. Apa? Oke, jadi disediakan cuma untuk karyawan, standarnya ada, inspeksi secara berkala, kondisi dan pemakaian benar. Ini termasuk dalam plan program, annual plan program dari safety. Ya, inspeksi mungkin sekali 3 bulan dilakukan inspeksi yang berhubungan dengan APD. Ya, yang diinspeksi apa? Cara pembenaran pemakaiannya, kondisinya, pokoknya macam-macam yang bisa dilihat di sana. Saya cukup itu kita bahas. Ada pertanyaan? Halo?
Nah, sudah bubar. Halo, Pak. Belum, Pak. Masih, Pak, masih. Oke, ada pertanyaan? Tanya. Lanjut saja, Pak, lanjut, Pak. Masih. Lanjut. Ya, ini sudah habis ini. Cuma tinggal bertanya. Kita punya waktu. Sudah habis materinya, mungkinnya udah berakhir. Silakan yang bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Saya Bu izin bertanya. Ya, Ya. silakan Pak Karim. Saya Robi dari Sukabumi. Pak, saya mau konfirmasi. Saat ini saya sedang menyusun tesis saya. Tapi saya ini termasuk orang baru di dunia K3, Pak, seperti itu. Nah, tesis saya itu terkait masalah risk management di daerah di pesantren, khususnya di ekowisata, Pak, seperti itu. Nah, untuk melakukan risk assessment di ekowisata itu kita harus bagaimana Pak tahapan-tahapannya kalau seandainya kita misalnya dari perusahaan tersebut mereka nggak punya data terkait masalah misalnya tingkat kecelakaan di pesantren tersebut, Pak. Jadi bagaimana cara saya mendapatkan datanya sehingga saya bisa melakukan risk assessment tersebut, Pak. Sehingga saya memberikan kontrolnya seperti apa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama sekali, buat daftar kegiatan apa saja di sana, ya. Kegiatan apa saja di sana, mungkin di dalam daftar itu mungkin dari 1 mungkin sampai 30 ada daftar kegiatan di sana itu apa. Pastikan kegiatan tiap-tiap kegiatan itu SOP itu bagaimana, urutan dalam melaksanakannya itu bagaimana. Dari urutan melaksanakan itu lihat apa kira-kira bahayanya, ya, dari langkah-langkah dari kegiatan tadi. Jadi diuraikan satu-satu. Setelah tahu kita langkah-langkahnya ada yang berbahaya dan risikonya cukup besar, ya, cukup tinggi, atau apa kontrol yang harus diterapkan di sana. Mungkin perlu rambu-rambu di sana minimal, ya, awas ada sini gini-gini gitu kan. Jadi semua itu bisa dikaji. Yang penting buat daftar kegiatan di sana dulu apa saja. Kalau masuk di wilayah tersebut, mulai dari awal apa kegiatan yang akan dilakukan orang. Saya enggak pasti ya apa berupa wahana ada di sana itu mungkin atau ya kan. Lihat nanti. Caranya begitu, dan pastikan ada kontrol yang paling terakhir untuk menjamin tidak timbul kecelakaan pada bahaya yang kita lihat tadi. Bagaimana, Pak? Untuk observasinya Pak berapa lama, Pak? Kira-kira ada batasan waktu nggak, Pak, untuk membuat suatu asesmen tersebut, Pak? Begini, kan rencananya kita mau melakukan observasi terhadap apa saja kegiatan dari yaitu wahana, ya, apa daerah wisata pesantren. Jadi Pak, itu pesantren ekowisata. Nah, saya itu akan observasinya di ekowisata tersebut, Pak, seperti itu. Ya, apa saja kegiatan di sana? Di sana kebetulan ada berkuda, memanah, terus memancing, sama apa ya, olahraga kayak flying fox itu, Pak. Kayak flying fox, seperti itu. Wah, itu jelas sekali itu, mudah itu menurut saya, ya. Jadi taruhlah salah satu kita ambil apa? Berkuda. Ya. Berkuda bentuknya bagaimana? Itu ada yang membimbing. Kudanya biasanya ada yang membimbing, ya. Ada orang naik ke atas kudanya atau dilepas langsung. Tergantung, Pak. Kalau seandainya dia sudah terbiasa menaik kuda, dia akan dilepas. Tapi kalau seandainya baru atau pemula, seperti itu, Pak. Kita bikin prosedurnya. Prosedurnya yang dibaca oleh orang kan ditaruh kayak buletin, ya, apa namanya tuh. Bisa siapa yang masuk kawasan ini ingin berkuda harus patuhin aturan-aturan begini. Orangnya sudah terbukti bahwa ini semua ada penjelasan kepada orang-orang tersebut. Kalau jadi orang itu bisa mengukur dirinya, wah saya ini tidak termasuk kategori yang bisa ini, mungkin dia tidak akan berani. So kalau terakhir bisa juga dibilang, ya, sesuatu yang tidak mematuhi aturan ini, ya, tanggung jawab bisa sendiri atau mana, itu tergantung mukadimah yang kita tetapkan di sana, gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau terjadi juga kecelakaan, apa jenis kecelakaan berkuda, paling-paling jatuh dari apanya kan, itu mutlak tuh harus skill orangnya, high skill, orangnya sudah benar-benar terlatih. Jadi tidak boleh dilepas begitu aja orang yang benar-benar belum pengalaman, ya.
Jadi harus ketat kita dengan aturan-aturan dan prosedurnya. Ya. Namun tetap ada, misalnya begini, ada kolam renang ya. Di kolam renang tuh saya tahu betul, masuk saya di kolam renang, langsung saya baca, ada tuh tulis tuh. Untuk diperhatikan kan di sana dilihat bahwa misalnya anak kecil, ya ini gini. Di sini dijelaskan juga di kolam renang ini tidak ada penjaga spesial, ya. Ada juga dibilang begitu. Kadang-kadang kolam renang yang anak-anak banyak itu biasanya ada satu orang penjaganya, maka dia duduk di atas di ketinggian gitu, mengawasi anak-anak di bawah. Tapi ada juga yang tidak. Tapi yang penting ada di sana tuh administration controlnya berupa himbauan-himbauan keterangan atau penjelasan gitu. Itu salah satu, itu kontrol administrasi itu terhadap risiko bahaya tadi. Sudah itu pokoknya dilihat dari tiap langkah-langkah kegiatannya itu. Apalagi misalnya dibuat apa saja bentuk langkah-langkah. Kalau bisa jangan satu orang. Kalau ini berupa suatu membuat tesis ya skripsi ya, tetap ada yang kita harus mendapatkan informasi dari orang yang melaksanakannya. Itu akan lebih lengkap jadinya. Itu kalau saya bisa gambarannya. Terima kasih Pak atas. Oke, yang lain? Pak. Yuk, mari. Boleh Pak, izin bertanya? Ya. Halo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rizal Pak dari Balikpapan. Oh, ya. Saya mau nanya perihal pekerjaan proyek kami. Jadi kita ada pekerjaan di daerah dekat Pulau Balang, Pak. Itu pekerjaannya sekarang lagi ngeblasting pipa, Pak, pipeline. Ya. Itu posisi area di atas jeti. Ya. Terus areanya kan cukup sempit, Pak, atau areanya terbatas. Ya. Nah, kemarin itu sempat ada keluhan dari pekerja kami, Pak. Perihal mereka harus menggunakan rompi blasting, terus life jacket, dan body harness, Pak. Karena areanya di atas air. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, itu kira-kira, makanya ini mau diskusi, Pak. Makanya kira-kira bagaimana, Pak, ya, cara agar karyawan itu tetap di posisi pekerja yang aman, tetapi mereka juga nyaman, Pak. Seperti itu. Oke, ini sandblasting maksudnya ya? Sandblasting, Pak. Sandblasting ya, yang pasir yang ditekan untuk pengecetan kan, untuk membuang karat. Buang karat, Pak, bener. Kalau bisa, itu sandblasting itu harus di tempat tertutup. Ya, dibuatkan sandblasting kayak chamber, kayak ruangan di plastik ya. Ini kalau ya, Pak, udah kita pakai terpal, Pak. Ya, terpal. Di dalam sana dilakukannya. Dan itu penting ventilasinya yang bagus ya. Dan orang itu, jadi untuk menggunakan sandblasting itu banyak peralatan safety yang harus diterapkan ya. Benar. Kalau orang itu merasa tidaknya, kalau misalnya dia sempit dan apa, ya sudah jelas harus dicari bagaimana supaya nyaman dia itu bekerja ya. Jadi kita itu harus benar-benar memikirkan kenyamanan orang itu bekerja, karena setelah memakai alat sandblasting saja itu sudah tidak nyaman sebenarnya kan ya. Itu yang sandblasting yang ada kompresor, angin masuk ke belakangnya kan. Terus benar Pak, yang pakai kompresor besar itu, Pak. Ya, dengan CFM yang besar. Ya, nah, itu saya rasa gimana, Pak? Sandblasting itu sendiri, alat itu sendiri itu sudah ada guidance bimbingan untuk mengoperasikan sandblasting itu sendiri ya. Jadi kalau tidak ada harus cari informasinya. Maksud saya seperti ini, Pak. Itu kan areanya ada bermacam-macam, ada beberapa pipa, Pak. Jadi posisi itu ada pipa air, terus pipa HDPE dan lain-lain, Pak. Nah, yang maksud saya ini bagaimana solusinya jika mereka bekerja di area tersebut, tetapi dengan menggunakan PPE, tapi nyaman mereka, Pak. Seperti itu, Pak. Karena kan saya tahu pakaian rompinya cukup ribet dan panas dan cukup besar, tebal, dan harus menggunakan work vest dan harus menggunakan body harness, Pak. Seperti itu. Apakah kalau seperti itu harus dipakaikan scaffolding atau bagaimana, Pak? Kira-kira ya, Pak ya. Posisi di atas jeti sih, Pak. Oh, maksudnya scaffolding. Ada kemungkinan mereka jatuh. Posisi pas di atas air ini, Pak.
Dia Jadi jeti tapi pipanya pas gantung di atas air, Pak. Seperti itu. Oh, ya saya tidak bisa bayangkan. Tapi bagaimanapun kenyamanan dari pekerja itu penting ya, itu bagian dari keselamatan kerja. Jadi harus dibuatkan platform untuk mereka berdiri dengan nyaman untuk melakukan sandblasting itu. Terus yang punya proyek juga tentu dia menginginkan kerja sandblasting ini sempurna kan. So di Benar, Pak, benar. sebelum dicat kan begitu dia. Iya, Pak, benar. Jadi itulah kemampuan kita untuk menaksir dan mengakses ya dan menilai apa saja masalah yang mereka hadapin sebagai orang yang melakukan plastik. Oke, Pak, di copy, Pak. Ya, kalau perlu ada kan safety apanya di sana. Ya kalau misalnya melakukan apa, pokoknya diskusi dengan orang, jangan kita aja memutuskan sendiri gitu ya. Itu maksud saya. Oh, siap, Pak, di copy, Pak. Terima kasih infonya, Pak. Apa nih, Galaxy? Terima kasih, Mas Rizal. Silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada? Oke, enggak ada lagi. Kalau nggak ada, silakan Pak Mario. Gimana Pak Mario? Ya, baiklah. Terima kasih Pak Herman Karim sudah membawakan materinya. Dan semoga ini dapat menambah pengetahuan kita bersama ya. Dan dapat kita gunakan di dalam pekerjaan kita masing-masing untuk meningkatkan performa keselamatan ya dalam pekerjaan kita. Baik, kita untuk malam ini kita akhiri ya sampai di sini. Dan besok kita masih ada lagi materi manajemen resiko. Silakan bisa masuk dengan apa yang sama. Dan minggu depan juga kita masih banyak ini. Dan kalau ada mungkin untuk hal-hal lanjutan bisa menghubungi kami atau Pak Herman Karim langsung. Ya, kalau memang ada butuh yang konsultasi lanjutan ya mengenai materi malam ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Ini nanti juga akan ada rekamannya ya, bisa dibuka di K3 Indo Training di YouTube. Di mana Pak? Di YouTube itu K3 Indo Training. Oh, K3 Indo Training. Oke. Terima kasih Pak. Oke, kita akhiri dan terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di materi manajemen. Terima kasih Pak Herman Karim. Terima kasih Pak Mario, Pak Herman, dan Mbak Yanti. Terima kasih semua peserta. Terima kasih Bu, terima kasih Pak para pemateri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak infonya. Terima kasih Bapak-bapak tim Teaching Live. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Karim. Semoga materinya Terima kasih banyak Pak Karim. Pak Karim. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herman Karim. Oke, sehat selalu Pak Karim. Ya, berlanjut. Sampai ketemu besok malam ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siap Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Tetap di waktu yang sama Bu ya. Ya Bu, siap. Waktu yang sama ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Dengan Materinya? materi yang didapat. Sama yang ada di grup ya? Ya, betul. Jadi tanggal 2, tanggal sampai tanggal 2 aja ya. Saya baru dapat Tanggal 7 ada kan? Sampai tanggal 2 aja, Bu. 7, Ada 8, 9 jadwal ya? yang Besok malam akan disertai oleh Pak Mario ya, nanti untuk yang webinar selanjutnya. Besok malam. Ya. Oke, baik. Iya. Baik. Ya, selamat malam Bapak-bapak semua. Terima kasih, Bu. Izin pamit ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.